Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel SG Dubar. Pada pertemuan ini, saya akan sharing materi tutorial tentang bagaimana cara uji multikulineritas dengan menggunakan metode tolerance dan metode VIF pada model regresi berganda dengan menggunakan program SPSS. Uji multikulineritas adalah bagian dari uji asumsi klasik dalam analisis model regresi linier berganda, di mana uji asumsi klasik ini adalah merupakan syarat yang harus dipenuhi sebelum melanjutkan ke analisis regresi linier selanjutnya. Uji multikulineritas dilakukan untuk mengetahui apakah di dalam sebuah model regresi terdapat penyimpangan asumsi klasik multikulineritas, yaitu adanya interkorelasi atau kolinearitas antar variabel independen atau antar variabel bebas. Yang dimaksud dengan interkorelasi adalah adanya hubungan yang linier atau hubungan yang kuat antara satu variabel independen dengan variabel independen lainnya pada model regresi. Jadi uji multikulineritas ini tidak dapat digunakan pada model regresi linier sederhana yang hanya memiliki satu variabel independen saja. Namanya juga multi, tentu lebih dari satu variabel independen. Model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat adanya gejala interkorelasi antar variabel independen, atau yang tidak terjadi adanya gejala multikulineritas. Untuk mendeteksi ada tidaknya gejala multikulineritas pada model regresi berganda dapat dilihat dari nilai tolerance dan nilai VIF atau variance inflation factor. Berikut adalah dasar pengambilan keputusan dari uji multikulineritas, di mana dasar pengambilan keputusan dari uji multikulineritas dapat dilihat dari dua nilai, yaitu nilai tolerance dan nilai VIF. Pada nilai tolerance, jika nilai tolerance lebih besar dari 0,10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi adanya multikulineritas dalam model regresi. Namun, jika nilai tolerance lebih kecil dari 0,10, maka dapat disimpulkan terjadi adanya gejala multikulineritas dalam model regresi. Kemudian, apabila didasarkan pada nilai VIF, jika nilai variance inflation factor atau VIF ini lebih kecil dari 10,00, maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala multikulineritas dalam model regresi. Namun jika nilai variance inflation factor atau nilai VIF-nya lebih besar dari 10,00, maka dapat disimpulkan terjadi adanya gejala multikulineritas dalam regresi. Dua dasar pengambilan keputusan uji multikulineritas ini yang didasarkan atas nilai tolerance dan nilai VIF ini akan memberikan hasil yang sama. Jadi bisa digunakan salah satu untuk uji multikulineritas atau kedua-duanya untuk lebih meyakinkan. Baik, untuk memudahkan dalam kita memahami cara uji multikulineritas, kita dapat langsung praktekkan cara uji multikulineritas pada penelitian dengan model regresi berganda. Berikut ini adalah
ditampilkan data hasil dari jawaban kuesioner pada penelitian pengaruh kualitas produk dan kualitas pelayanan terhadap minat beli konsumen, di mana variabel independen pada penelitian ini adalah kualitas produk dan kualitas pelayanan, sedangkan variabel dependennya adalah minat beli konsumen. Kualitas produk dilambangkan dengan X1, kemudian kualitas pelayanan dilambangkan dengan X2, dan minat beli konsumen dilambangkan dengan Y. Data ini terdiri dari jawaban dari masing-masing butir soal kuesioner yang terdiri dari butir soal 1 pada variabel X1 yang dilambangkan dengan X1_1, kemudian butir soal kedua dari variabel X1 yang dilambangkan dengan X12, dan seterusnya sampai butir soal ke-6 dari variabel X1. Sedangkan pada di samping kanan ini yang saya blok adalah merupakan total dari jawaban masing-masing butir soal kuesioner. Kemudian pada variabel kualitas pelayanan yang dilambangkan dengan variabel X2 ini terdiri dari 11 butir soal kuesioner, yaitu yang dilambangkan dengan X21, X22 sampai dengan X211, dan total X2 ini adalah merupakan total dari jawaban dari masing-masing butir soal kuesioner X2, dan total Y ini adalah merupakan total jawaban dari masing-masing soal kuesioner variabel Y. Baik, kita akan melakukan uji multikulineralitas pada hasil jawaban kuesioner dari penelitian ini. Kita buka SPSS-nya. Ya, berikut adalah jendela kerja dari SPSS. Kita klik cancel. Kemudian langkah selanjutnya adalah memasukkan data dari tabulasi hasil kuesioner. Sebelumnya kita bisa masuk ke variable view, kemudian kita beri nama untuk masing-masing butir soal kuesioner. Kita masuk ke Excel yang berisi data dari hasil jawaban kuesioner. Kemudian masing-masing nama dari butir soal kuesioner kita pindahkan ke lembar kerja SPSS. Kita blok dari masing-masing nama butir soal kuesioner. Kemudian langkah selanjutnya kita copy. Namun sebelum masuk ke jendela kerja SPSS, kita rubah dulu bentuk horizontal ini menjadi bentuk vertikal. Kita letakkan sementara di sebelah kanan atau di ruang yang kosong. Kita klik kanan lalu klik transpose. Nah, kita klik transpose. Nah, sehingga nama dari butir soal kuesioner ini sudah dirubah dalam bentuk vertikal. Selanjutnya kita copy dan kita pindahkan ke lembar kerja SPSS dengan klik pada lembar kerja variable view. Selanjutnya kita letakkan di baris paling awal di kolom name atau kolom pertama. Kita klik kanan, selanjutnya klik paste. Ya, ini nama dari butir soal kuesioner sudah dapat kita pindahkan kepada lembar kerja SPSS di variable view. Selanjutnya adalah memindahkan data dari tabulasi jawaban kuesioner. Kita kembali ke Excel, kita copy jawaban hasil kuesioner. Ya, kita blok, kemudian kita copy, masuk ke lembar kerja SPSS. Kemudian yang data dari hasil jawaban kuesioner kita letakkan di data view. Selanjutnya klik kanan, ya klik paste. Nah, ini data sudah ada dalam lembar kerja SPSS. Nama dari butir soal masing-masing juga sudah ada.
namun kita perlu sesuaikan format data, di mana pada jawaban masing-masing soal kuesioner ini bentuknya bulat atau bukan desimal. Kita bisa cek pada data tabulasinya, ini bulat ya, 3, 3, 2, 3, 3, 2. Jawaban ini menggunakan skala Likert ya, dari 1 sampai dengan 5, di mana 1 sangat tidak setuju, kemudian 2 tidak setuju, 3 ragu-ragu atau netral, kemudian 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Jadi menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Bentuknya bulat, maka dalam lembar kerja SPSS kita buat menjadi bentuk bulat, tidak ada desimal atau tidak ada angka di belakang koma. Caranya kita masuk ke SPSS, kemudian kita klik variable view. Nah, ini pada kolom desimal 2 ini adalah 2 angka di belakang koma. Kita ganti dengan angka 0. Kita klik 2 kali menjadi 0 ya. Selanjutnya juga seperti itu, diperlakukan sama. Ini cara manual. Kalau ingin lebih cepat kita bisa blok saja angkanya, kemudian kita copy. Selanjutnya kita pindahkan di bawahnya yang hendak kita copy. Kita blok ya. Selanjutnya klik kanan, kemudian klik paste. Selanjutnya pada kolom measure dirubah atau diganti dengan scale ya, scale. Kita klik saja scale ya. Kita juga bisa mengcopy. Kita copy dengan Ctrl C. Selanjutnya kita blok yang di bawah, kemudian klik kanan, klik paste ya. Measure sudah berubah menjadi scale. Kemudian pada label ini bisa diberi nama, misalnya ini adalah variabel dari kualitas produk, ya, karena total X1 ini adalah merupakan variabel kualitas produk. Ini kualitas layanan, dan Y adalah minat beli konsumen. Selanjutnya kita lakukan langkah-langkah uji multikulinaritas. Kita klik data view, kemudian klik analyze, pilih regression, pilih linear, kita klik linear. Nah, di sini ada kotak dialog linear regression yang akan kita uji multikulinaritasnya adalah masing-masing dari total jawaban variabel, yaitu variabel X1 atau kualitas produk kita pindahkan ke kotak independen. Kemudian variabel X2 kualitas layanan kita juga pindahkan ke kotak independen. Selanjutnya minat beli konsumen atau variabel Y kita pindahkan ke dependen. Kemudian metode di sini adalah menggunakan metode enter. Selanjutnya klik statistik. Nah, di sini ada kotak linear regression statistik. Yang perlu diingat di sini, kita aktifkan collinearity diagnostik, diaktifkan dengan tanda centang, klik. Kemudian covariance metric juga sama, kita aktifkan dengan klik saja. Selanjutnya adalah klik continue, kemudian klik OK. Nah, ini hasil dari uji multikulinaritas menggunakan program SPSS. Ya, metodenya adalah menggunakan metode enter. Selanjutnya yang akan kita interpretasikan adalah pada tabel koefisien, yaitu pada nilai tolerance dan nilai VIF. Kita pindahkan terlebih dahulu ke Word supaya lebih mudah di dalam setting ukuran untuk memperjelas di dalam pembacaan atau interpretasinya. Kita blok, kita ganti ukuran fontnya 12 ya, sudah nampak besar. Di sini nilai tolerance, kemudian nilai VIF. Kita
kembali lihat dasar pengambilan keputusan untuk nilai toleransi. Dasar nilai toleransi, jika nilai toleransi lebih besar dari 0,10, maka tidak terjadi multikolineritas dalam model regresi. Dan sebaliknya, jika lebih kecil dari 0,10, maka terjadi multikolineritas. Kita lihat apakah nilai toleransi lebih besar dari 0,10. Di sini nilai toleransi dari kedua variabel kualitas produk dan kualitas layanan adalah 0,523. Artinya nilai toleransi 0,523 ini lebih besar dari 0,10. Maka dapat disimpulkan pada data hubungan kualitas produk dengan kualitas layanan ini tidak terjadi adanya gejala multikolineritas. Kemudian apabila didasarkan kepada nilai dari VIF, kita lihat nilai VIF-nya adalah 1,913. Artinya nilai VIF ini lebih kecil dari 10,00, sehingga dapat disimpulkan pada model regresi dengan variabel independen kualitas produk dan kualitas layanan, ini tidak terjadi adanya gejala multikolineritas bila dilihat dari nilai VIF dan bila dilihat dari nilai toleransi. Maka model regresi berganda ini dapat disimpulkan sebagai model regresi berganda yang baik. Kemudian, bagaimana jika pada penelitian dengan model regresi berganda ini, apabila terjadi multikolineritas? Apabila terjadi gejala multikolineritas pada data model regresi berganda yang kita uji, maka dapat dilakukan solusi alternatif atas data, yaitu dengan cara melakukan transformasi data, yang pada kesempatan lain kita akan bahas bagaimana cara melakukan transformasi data. Kemudian yang kedua adalah menambah data baru, yaitu dengan menambah jumlah sampel atau jumlah responden. Selanjutnya solusi yang ketiga, kita bisa mengeluarkan variabel yang kiranya memiliki korelasi yang tinggi. Kemudian kita juga bisa melakukan cek ulang pada butir soal kuesioner. Adakah soal-soal dari kuesioner yang memiliki kesamaan atau kemiripan secara substansial atau secara definisi di antara variabel independen, untuk kemudian dilakukan perbaikan pada butir soal kuesioner sehingga dapat terhindar dari gejala multikolineritas. Namun cara perbaikan butir soal kuesioner ini tentu akan menambah waktu penelitian dan menambah pembiayaan. Demikian cara melakukan uji multikolineritas pada model regresi berganda dengan menggunakan dasar nilai toleransi dan menggunakan dasar dari nilai VIF. Kemudian apabila ada pertanyaan, bisa tinggalkan pertanyaan pada kolom komentar. Dan selanjutnya apabila tutorial ini bisa memberikan manfaat, silakan untuk subscribe dengan tekan tombol lonceng sehingga bisa terus mengikuti update informasi pada channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.